Ini adalah hasil detailing yang kami kerjakan, meliputi dari sasis, mesin, dan rangka. Semua sudah bersih dan berkilau seperti baru. Untuk proses cara pengerjaan dan tips agar bisa kinclong seperti ini, kita tonton videonya hanya di Dul Car Wash Alas Rejo. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dul Car Wash Alas Rejo. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan pengerjaan detailing pada Honda Scoopy. Sudah kita bongkar semuanya, bongkar total mulai dari tangki dan bagian-bagian komponen lainnya sudah kita bongkar dan akan kita bersihkan secara manual ya. Kita langsung oles seperti ini dan kemudian nanti kita tunjukkan bagaimana hasilnya setelah pengerjaan. Oke, untuk komponen yang kecil-kecil seperti ini kita langsung kuas menggunakan cairan pembersih yang selalu kita pakai. Setelah itu kita diamkan beberapa saat agar cairannya beraksi ya. Nah, setelah kurang lebih 1-2 menit baru kita siram. Nah, seperti ini prosesnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengaplikasikan kepada bahan plastik ya, jadi bisa seperti kita ini, kita langsung aplikasikan seperti ini, kita oles-oles dan kita langsung kuas secara merata baik di luar ataupun di dalam ya. Jadi nggak akan masalah. Untuk kerak-kerak yang menempel di bagian bahan-bahan plastik seperti ini akan rontok dengan sendirinya. Nah, ini kondisi sasisnya sebelum kita bersihkan seperti ini ya. Ini kita jemur dulu. Kebetulan banyak semutnya ya teman-teman, jadi kita jemur dulu, nanti akan kita kerjakan. Dan sekarang kita mengerjakan 2 motor sekaligus. Ada yang sudah kita bongkar dan ini masih ada dengan sasisnya ya. Nah, jadi tumben-tumbenan ini ada teman-teman itu langsung kompak 2 motor langsung suruh kerjakan sekaligus di hari yang sama. Jadi rame ya kalau kayak gini nih ya. Nah, untuk pengerjaannya kita menggunakan kuas ya, tidak langsung semprot siram seperti biasanya itu tidak, karena untuk menghemat ya. Kalau kayak gini nih pasti boros teman-teman kalau kita menggunakan semprot. Nah, kalau menggunakan kuas seperti ini agak lama ya, tapi hemat. Jadi jika sudah dibongkar seperti ini kita lebih enak ya teman-teman. Nah, kita langsung fokus pengerjaan pada kotorannya langsung. Jadi kita sudah nggak mikir apa konslet kah atau nanti khawatir kemasukan air atau apa, nggak kepikiran itu. Kita langsung hajar aja teman-teman ya. Nah, ini kita dapatnya sudah dibongkar seperti ini dan kita tinggal membersihkan saja. Nanti setelah bersih kita langsung telepon yang punya, kemudian dijemput barangnya seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman bisa juga mengaplikasikan cara seperti ini agar untuk bahan yang akan kita kerjakan itu hendaknya dibongkar dulu ya. Jadi kita barang datang kita langsung mengerjakannya tanpa harus bongkar-bongkar. Ini bagian bengkel yang membongkar ya teman-teman, bukan saya. Jadi saya dapatnya sudah seperti ini, kita tinggal membersihkan saja. Nah, pengerjaannya lebih enak. Kemudian juga kita tahu mana yang kurang maksimal, itu kita langsung tahu karena nggak terhalang kabel, nggak terhalang bodi kalau sudah dibongkar seperti ini ya. Pastinya lebih bersih juga kalau sudah dibongkar seperti ini. Kita contohkan ya cara penggunaannya jika menggunakan spray gun ya, seperti ini teman-teman. Langsung semprotkan dulu cairan pembersihnya di bagian yang banyak keraknya ya. Ini kita contohkan di bagian spakbor belakang ya, kita semprotkan seperti itu, nanti kita diamkan lebih cepat. Nah, karena kita 2 unit ya ini ya, pengerjaan yang satunya belum selesai, agar lebih cepat dan agar teman-teman juga tahu caranya. Kita langsung tuang, agak panas tapi ya, kalau ini kan bahannya di spray gun ini kan botolnya tabungnya tabung aluminium ya, agak hangat nanti.
Usahakan kalau ada yang pakai tabung plastik, kan ada itu botolnya yang botol plastik, spray gun botol plastik, itu lebih enak ya. Kalau ini agak hangat nanti di botolnya, karena mungkin reaksi dari cairan dan aluminium ya. Kita menggunakan cairan kompresor ya. Jadi kalau pengerjaannya itu lama, yang pasti angin itu habis dan kita harus menghidupkan kompresor teman-teman. Nah seperti itu, lebih banyak nambah modal lagi ya kalau dipikir-pikir. Cuman kalau efisiensi waktu, kita lebih suka untuk penyemprotan yang menggunakan spray gun karena lebih cepat. Dan sekarang kita melakukan pembersihan di bagian bak mesinnya, di bagian mesin di motor Scoopy ini ya. Ini yang Scoopy. Nah seperti ini caranya teman-teman. Kita langsung kuas secara merata, kemudian langsung kita sikat, ataupun juga bisa kita biarkan dulu bisa. Nah setelah itu baru kita bilas seperti itu. Jika masih ada yang menempel, kita ulangi 2-3 kali, insya Allah sudah bersih teman-teman. Nah setelah pengerjaan itu kita cek apakah masih ada sisa-sisa di bagian pojok-pojok. Teman-teman bisa tambahkan pasir atau tanah ya untuk di bagian pojok-pojoknya, kemudian digosok dengan sikat gigi. Nah biasanya itu sudah rontok teman-teman. Kalau cuma noda lumpur yang mengeras dan oli yang mengeras, itu biasanya gemuk ya, gemuk yang mengeras itu biasanya sudah rontok, gak perlu disolar ya. Nah kalau ingin lebih hemat lagi ya disolar dulu, baru setelah disolar baru diolesi cairan pembersih mesin ini. Dan untuk cairan yang kita pakai ini 1 liter bisa jadi 3-4 motor ya. Dan ini untuk pengerjaan sekarang karena mesinnya tebel banget ini ya, kita 1 liter itu jadi 3 motor ya, masih cukup untuk 3 motor. Biasanya saya 4-5 motor itu jadi kalau kotorannya standar ya. Berhubung ini kotorannya sangat parah, 1 liter kurang lebih untuk 3 motor aja ya. Tapi harga tarifnya pun beda ya, karena ini detailnya teman-teman. Nah jadi kan di bagian sini ada bekas cat juga, kita juga bersihkan menggunakan bensin ya, tidak cuma menggunakan ini saja. Kalau bekas cat kayaknya kurang ngangkat ya kalau cara bebersih ini ya. Nah seperti yang hitam-hitam itu bekas cat, bukan kerak ya. Kalau keraknya rontok, cuma kalau bekas catnya itu enggak luntur. Nah jadi kalau yang seperti itu kita amplas dulu, kalau enggak hilang dan plus kita langsung olesi thinner atau bensin. Setelah pengerjaan detailing selesai, kita lanjut ke pengeringan. Kita bisa menggunakan kanebo, lap kering, ataupun juga bisa menggunakan vacuum cleaner, dan juga bisa menggunakan angin dari kompresor, bebas ya teman-teman. Nah dan sekarang kita melakukan pengeringan menggunakan vacuum cleaner. Kita semprot di bagian-bagian yang terdapat air. Setelah itu baru kita beri oil atau pengkilap atau pelindung anti karat juga bisa untuk finishingnya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Di bagian mesin sudah bersih, yang tadinya hitam dan berkarat dan berkerak itu sudah bersih, dan di bagian sasis sudah hitam dan mulus kembali, nggak ada kerak, nggak ada jamur, sudah bebas dari kotoran. Nah seperti ini sudah mulus lagi. Di bagian spare part yang kecil seperti tadi yang sudah kita kerjakan itu sudah mulus kembali, sudah baru kembali. Nah, jadi untuk teman-teman bisa juga melakukan cara seperti ini menggunakan cairan yang kita pakai. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.